Shalom. Salam jumpa dalam program Janji Manis, suatu program yang memberikan pemberitaan dan pengajaran tentang iman Kristen, supaya setiap orang percaya dapat bertumbuh, berakar, berbuah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus. Pada hari ini kita akan berbicara tentang karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Dan oleh sebab itu, saya mengajak pemirsa Janji Manis untuk mendengarkan firman Tuhan dari Titus pasal 1 ayatnya, saya ulangi, Titus pasal 3 ayatnya yang kelima, yang berbunyi demikian. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kalau kita berbicara tentang karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya, maka di dalam Injil Yohanes yang merupakan starting point atau titik berangkat, di mana waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, Dia bertemu, Dia menyatakan diri kepada para murid-Nya dalam Injil Yohanes pasal 20, dan Dia berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi Dia adalah pribadi yang bangkit dari antara orang mati. Dia adalah pembaptis dengan Roh Kudus, memberikan Roh Kudus kepada para murid. Dan Alkitab mencatat bahwa istilah empusal yang digunakan dalam bahasa Yunani memiliki makna sama dengan Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-7, bahwa ketika Tuhan Allah menghembuskan nafas ke dalam hidung Adam, maka Adam memiliki kehidupan, ya. Jadi Roh Kudus adalah nafas daripada Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus, pribadi yang bangkit dari antara orang mati. Sebab firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 46 berkata bahwa Dia adalah Adam yang kedua, dan Dia adalah Roh yang menghidupkan. Jadi ketika Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya, pada waktu itulah baru mereka mengerti, mereka mengingat akan seluruh ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus berkaitan dengan tema karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Dalam perikop ini kita lihat ditulis oleh Titus dalam ilham Roh Kudus bahwa apabila seseorang yang mau mengalami karya Roh Kudus di dalam kehidupannya, maka dia harus meninggalkan segala kejahilan, ya, ketidaktaatan, ya, harus meninggalkan berbagai-bagai nafsu, keinginan, bahkan kejahatan, termasuk juga saling membenci. Pasal 3 ayatnya yang ketiga. Jadi persyaratan yang pertama bagi seseorang yang mau mengalami karya Roh Kudus di dalam kehidupannya, maka dia harus meninggalkan segala sesuatu yang berkaitan dengan dosa-dosa yang masih dia warisi di dalam pusat hidupnya. Itu yang harus dilakukan. Hal yang kedua, bahwa karya Allah yang adalah juru selamat yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga, memberikan kasih karunia kepada seseorang sehingga dia bisa mengalami pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupannya, yaitu bahwa dia
yaitu Yesus Kristus menyelamatkan kita bukan berdasarkan perbuatan baik yang telah kita lakukan. Ini hal yang penting. Di dalam agama-agama lain mengajarkan bahwa amal dari seseorang dapat memberikan keselamatan kepada orang itu. Atau dengan bahasa yang lain saya mau katakan, kalau seseorang mau memperoleh keselamatan, dia harus banyak membuat amal supaya dia bisa diselamatkan. Tapi hari ini firman Tuhan mengajarkan kita bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya yang besar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu hal yang harus kita perhatikan dan kita imani, bahwa di dalam kehidupan kita, bahwa ketika kita berserah kepada Tuhan Yesus Kristus, kita mau menerima rahmat atau anugerah-Nya di dalam kehidupan kita, maka kita menjadi anak-anak Allah. Bandingkan Yohanes 1 ayatnya yang ke-12. Hal yang berikut adalah dikatakan bahwa oleh permandian kelahiran kembali. Ini luar biasa, ya. Jadi permandian kelahiran kembali, ya, ini harus kita maknai sesuai dengan Roma pasal 6, bahwa ketika seseorang mengambil keputusan untuk masuk di dalam baptisan air, ya, bukan rantiso, itu adalah percik, tapi baptiso artinya kita menenggelamkan seluruh kehidupan kita yang lama. Kita mati bersama-sama dengan Kristus di dalam air, di dalam permandian, supaya kita bangkit bersama-sama dengan Dia. Ini hal yang luar biasa, ya. Di sini dipakai istilah permandian kelahiran kembali, ya, bahwa Roh Kudus harus menyucikan kehidupan kita. Kita harus mengalami baptisan Roh Kudus, tapi juga kita harus mengalami baptisan air di dalam permandian, sebagai tanda bahwa kita telah mati bersama-sama dengan Yesus dan kita bangkit bersama-sama dengan Yesus di dalam kemuliaan-Nya. Ini hal yang penting yang harus kita pahami di dalam kehidupan kita, supaya kita memahami pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ada seorang tokoh di dalam Perjanjian Lama, tapi bisa kita belajar, ya, ketika dia jatuh di dalam dosa. Adalah kisah bagaimana Daud jatuh di dalam dosa perzinahan dengan Batseba. Terus juga dia membunuh suami Batseba, yaitu Uria. Tapi ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan, lalu dia di dalam doa pertobatan, dia mengakui bahwa di dalam kandungan dia telah dikandung oleh karena dosa. Lalu dia berdoa dalam Mazmur 51 ayat 13, Tuhan, jangan ambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Karena Daud telah memandang jauh ke depan. Dia telah belajar dari kegagalan Saul. Karena Roh Kudus sudah keluar dari kehidupan Saul. Karena Saul telah menolak firman Allah. Hari ini saya mau beritahu bahwa jangan sekali-kali kita menolak firman Allah. Kalau kita menolak firman Allah, yang adalah firman menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, berarti kita menolak Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Ya, kita belajar supaya kita taat, kita dibimbing oleh Roh Kudus. Sebab Roma 8 ayat 14 mengatakan, setiap orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Kekristenan kita akan mengalami dinamika ketika kita mengizinkan Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran, yaitu Roh Tuhan Yesus Kristus membimbing kita. Bagaimana caranya Roh Kudus membimbing kita? Ketika kita berserah, kita menyadari bahwa kita terbatas, kita memiliki kekurangan dan keterbatasan. Tapi ketika kita terbuka, seperti Petrus, ketika Tuhan Yesus katakan, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku dari semua ini? Dalam pertanyaan yang ketiga, Petrus menangis. Itulah bukti pertobatannya, bahwa dia akhirnya menyadari, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Dalam bahasa yang lain saya mau mengatakan bahwa Petrus mengatakan, Tuhan, engkau tahu bahwa aku pernah menyangkal engkau.
tapi inilah aku. Lalu Yesus katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Ya. Dan Alkitab mencatat dalam Kisah pasal 2, ketika dia telah dipulihkan oleh Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketika dia telah menerima tugas penggembalaan dari Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mengatakan dia tampil sebagai seorang pengkhotbah yang dipakai oleh Tuhan luar biasa. Sejarah gereja mula-mula membuktikan bahwa tidak ada pengkhotbah yang lahir dari ahli-ahli Taurat, tidak ada. Tapi pengkhotbah besar namanya Rasul Petrus, dalam Kisah pasal 2 ayat 36, dia mengatakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus, menjadi Kurios kai Kristus, menjadi Tuhan dan Kristus. Hari ini saya mau beritahu, kalau kita mau menjadikan dia sebagai Tuhan dan Kristus di dalam kehidupan kita, maka Roh Kudus akan menolong kita, karena dia adalah pembaptis dan Roh Kudus. Dengan Roh Kudus, izinkan Roh Kudus datang untuk memberikan lawatannya kepada kita. Sebab Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu, dapat dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Sebab Bapa, Anak, dan Roh Kudus sudah ada sejak kekekalan. Itu hal yang luar biasa, ya. Jadi ketika kita mau diajar oleh Roh Kudus, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, terus Roh Kudus menghidupkan kita, sehingga firman itu menjadi rema, sehingga kita dikuatkan oleh firman Allah yang kita baca dan kita dengar. Itu karena pekerjaan Roh Kudus. Hari ini pemirsa yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam program Janji Manis, kalau selama ini saudara sudah menganggap remeh sama Roh Kudus, kalau saudara kurang peka untuk bimbingan Roh Kudus, pastikan hari ini bahwa saudara mau dipulihkan oleh Roh Kudus. Izinkan Roh Tuhan Yesus Kristus yang adalah Roh kebenaran itu merestorasi kehidupan Bapak Ibu saudara, supaya saudara dipulihkan dari hari lepas hari, supaya kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini Tuhan, hamba mau berdoa bagi setiap orang, setiap pemirsa yang telah mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus menolong mereka, jamah mereka dengan kuasa kasih-Mu, dengan kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka menjadi orang-orang yang ditolong oleh Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau pada waktu-waktu yang lalu Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan meremehkan akan pekerjaan Roh Kudus, meremehkan akan firman-Mu, Engkau ampuni, sucikan dengan darah Yesus Kristus Tuhan, supaya mereka layak di hadapan hadirat-Mu. Kiranya Roh Kudus merestorasi setiap anak-anak-Mu, setiap orang yang Tuhan Yesus Kristus pada hari ini Tuhan menerima pengajaran dan pemberitaan melalui program Janji Manis, supaya Tuhan bekerja dengan kasih setia-Mu, nyatakan anugerah-Mu bagi setiap orang, supaya nama-Mu dipuji dan dipermuliakan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pemirsa, program Janji Manis telah memberkati kita semua. Kiranya kita terus semakin bertumbuh di dalam kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Karena firman Tuhan berkata, setiap orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. God bless Indonesia.